Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mentaati sampai hari pembalasan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga kita Ramadan kali ini akan menjadikan Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati. Amin. Amin ya Allah. Pada kesempatan menjelang buka puasa, saya ingin menyampaikan topik tentang Ramadan tanpa syariah, tanpa khilafah. Ramadan tanpa syariah artinya bahwa syariah itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta larangannya yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan khilafah itu adalah institusi Islam yang akan mengaplikasikan hukum-hukum Allah dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan itu adalah sesuatu yang menjadikan sebuah momen yang kita rasakan dan punya sejarah yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara Ramadan, tentu kita sudah berulang kali kita melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan kita bisa merasakan ya berputar seperti itu. Dan pada kesempatan ini ada dua pertanyaan yang akan menjadikan sebuah bahan pemikiran bagi kita. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa bedanya Ramadan kita dengan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu apa bedanya Ramadan kita saat ini dengan Ramadan generasi salafus soleh? Jadi dua hal itu menjadi hal yang akan menjadikan kita pertimbangan. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ramadan di masa generasi salafus soleh adalah Ramadan di tengah kehidupan masyarakat menjalankan syariat Islam dan di bawah naungan pemerintahan Islam. Sementara Ramadan kita saat ini di tengah masyarakat sekuler dan di bawah pemerintahan sekuler. Orang-orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan masa lalu, yaitu masa Kangjeng Nabi, masa Rasulullah, masa salafus soleh, melaksanakan Ramadan berpuasa dan juga melaksanakan ketundukan kepada hukum Allah dalam kehidupan. Sehingga Ramadan itu tidak hanya puasa, taraweh dan tadarus saja, tapi Ramadan itu adalah menjalankan dakwah, perjuangan, dan mengharapkan nasrullah. Sedangkan kalau Ramadan orang-orang pada kebanyakan saat ini tidak terikat dengan hukum Allah dalam kehidupan,
Akibatnya Ramadan itu hanya musiman, melaksanakan ketaatan, bahkan gratis di bulan Ramadan itu menjadi orang yang soleh. Akan tapi ketika Ramadan itu berakhir, maka berakhir pula ketaatan itu, dan biasa melakukan lagi kemaksiatan. Dan juga Ramadan hanya diterapkan terwujudnya kaum muslimin dalam ritual ibadah. Jadi sebuah ritual tahunan seperti itu. Untuk itu kita sungguh merindukan bulan Ramadan itu di tengah penerapan syariat dan khilafah, sehingga Al-Quran itu hanya tidak sekedar dibaca di bulan Ramadan. Masjid dan musola-musola tidak hanya penuh di saat bulan Ramadan. Syiar Islam tidak hanya dilakukan di bulan-bulan Ramadan. Sehingga dengan Ramadan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adalah melakukan jihad, seperti ketika perang Badar, Futuhat Mekah, dan terjadi peperangan terjadi di kala bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam itu secara kafah. Artinya bahwa kita memasuki Islam itu secara menyeluruh, karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Sehingga dengan kita memasuki Islam secara menyeluruh, ada hal yang dalam ajaran Islam itu yang bisa dilakukan oleh individu, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, berzikir, berdoa, itu bisa dilakukan oleh individu. Ada juga yang bisa dilakukan oleh kelompok, yaitu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bisa dilakukan oleh kelompok. Namun jamaah rahimakumullah, ada sebuah perintah Allah yang tidak bisa dilakukan oleh individu dan kelompok, yaitu dalam masalah hukum, dalam masalah penerapan ekonomi, masalah penerapan politik, masalah pendidikan. Itu harus dilakukan oleh negara. Sehingga dengan seperti itu kita memerlukan sebuah institusi, kita memerlukan adanya institusi, yaitu adalah adanya khilafah, adanya seorang khalifah yang akan memimpin, sehingga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu bisa teraplikasikan secara menyeluruh. Dan ini merupakan hal yang sangat urgen, hal yang sangat penting, dan ini menjadikan sebuah kewajiban, bagi umat Islam yang saat ini kondisi umat Islam dalam Islam itu tidak bisa melaksanakan ajaran Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, sehingga khilafah itu merupakan sesuatu yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk memperjuangkan, karena dengan tidak adanya khilafah ada beberapa perintah-perintah Allah yang tidak bisa teraplikasikan. Masalah nanti bagaimana terwujud atau tidaknya, kapan terwujudnya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang muslim punya sebuah kewajiban
untuk memperjuangkan agar supaya aturan-aturan Allah bisa teraplikasikan, yaitu dengan adanya institusi khilafah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sungguh merindukan adanya institusi pemerintahan yang akan menjadikan Ramadan lebih bermakna dan lebih berpengaruh bagi umat. Kita merindukan adanya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Semoga kita tidak lama lagi umat Islam bisa merasakan indahnya Ramadan di bawah naungan khilafah Islamiyah. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.